siapa itu? Sama orang tua sama Sama orang tua ya. Orang tuanya masih sehat-sehat kan? puji Tuhan masih sehat. Uh, ada beberapa dirinya sama Amang kebetulan menjadi pendeta di sini. Nama Amang adalah Bapak ya memang bisa menghilang Amang membantu belajar. Nah, sebelum menikah itu kan harus ada persiapan, ada sama anak. Ada seperti kita tahu apa sudah disebutkan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, ada KWK sebelum sesuatu sendiri kita mulai kita berdoa. Tuhan yang mengenal sesuatu sendiri dalam Tuhan dia adalah pasal yang jujur, terbuka dan membawa dan dalam nama Tuhan. Amin. Baik ini sebelum memasuki materi konseling kita ini kan, Amang mengingat terlebih dahulu. Sesi konseling ini bukan sebagai ujian, bukan sebagai persiapan. Amang minta di dalam konseling ini kita harus saling terbuka, saling jujur, tidak ada yang tertutupi. Biar kalian menanti pernikahan tidak ada saling menjaga, harus saling terbuka kalian dalam berhubungan. Nah, Amang penasaran nih, kalian ini kenalnya dari mana? Pertama kali waktu bapak bermain. Kami emang pertama kali kenal itu pertama bertemu kebetulan kan satu kampus sama, jadi kami satu divisi pelayanan kampus sama. Iya memang kami satu pelayanan, saling support juga, saling membantu dalam pelayanan gereja, bahkan di kampus juga. Kali ini lagi nama TTS ya. Teman-teman nelayan itu jadi dari berdua emang ini satu masalah yang tertulis di Amsal 18:24. Ada sahabat yang lebih dari kebenaran. Nah, kalau kita bisa mengartikan kan fondasi hubungan yang sehat memang berawal dari pertemanan yang jujur tuh, sama seperti kalian berdua ini. Nah, konseling pranikah ini kan bukan hanya membahas yang indah-indah saja, tetapi ini juga membicarakan hal-hal yang mungkin belum pernah dibicarakan selama kalian menjalani hubungan. Nah, jadi Ina mau bertanya nih sama Landong dan sama Putri yang ingin rencana menjalani pernikahan. Ina mau bertanya, menurut kalian adik-adik, apa sih tujuan kalian mengikuti konseling pranikah ini? Tujuannya Inang supaya kami lebih siap dalam menghadapi pernikahan ini, Nang. Karena pernikahan ini bukan waktu yang singkat. Iya, Ina, saya sendiri juga mau kami saling mengenal sebelum menikah. Iya, betul sekali. Konseling pranikah ini membantu kalian berdua untuk mengenal diri kalian dan mengenali pasangan kalian. Landong mengenali Putri lebih dalam dan Putri mengenal Landong lebih dalam. Ini juga membantu kalian untuk membicarakan hal-hal yang mungkin selama ini kalian anggap remeh di dalam menjalani hubungan, dan itu hal-hal yang kalian anggap remeh itu ternyata bisa berdampak pada hubungan masa depan kalian ke depannya. Nah, sekarang kita ke tahapan hubungan. Kan kalian kemarin mengatakan sama Inang nih kalau kalian itu kenalnya pertama sekali karena kalian satu divisi pelayanan kampus, betul kan? Nah, jadi berarti kan kalian sudah melewati masa-masa tahapan hubungan nih, ada pendekatan, kalian sudah menghadapi saling jatuh cinta, lalu sudah menghadapi masalah-masalah kecil di hubungan ya kan, batu-batu kerikil seperti itu, lalu juga rekonsiliasi. Nah, sampai kepada tahapan kalian sudah matang untuk menuju ke pernikahan, apakah kalian pernah merasakan keraguan-raguan di dalam diri kalian? Pernah Inang. Tapi saya tidak ragu kepada Putri, namun ragu kepada diri sendiri, Nang. Karena begini, Nang, apakah aku siap jadi suami yang baik ke depannya untuk Putri gitu? Ya, terima kasih Landong, kamu sudah jujur sama Inang. Keraguan itu merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan murid-murid Yesus pun pernah merasakan keraguan. Tapi yang paling penting Landong, bagaimana kita mengambil sikap ketika kita merasakan keraguan. Seperti yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 2 yang mengatakan, hendaklah kamu lemah lembut, penuh kasih, dan murah sabar, karena itulah sesungguhnya dasar hubungan yang baik. Kalau Putri? Saya sendiri juga pernah ragu, Ina, tapi apakah kami bisa menjadi pasangan yang saling mendukung? Bagus Putri, bagus kamu mempunyai kesadaran itu. Kesadaran itu merupakan suatu kedewasaan. Yang paling bahaya yang perlu kalian ketahui berdua adalah yang paling bahaya ketika kita sudah matang menuju ke pernikahan tapi kita
tidak memikirkan apa-apa. Nah, sekarang Inang pengen tahu tentang pola hubungan komunikasi kalian. Kalau misalnya ada masalah nih, kalian kan selama hubungan ini pasti ada masalah kan? Nah, ketika kalian menghadapi masalah itu, siapa yang biasanya diam? Saya tipe orang yang butuh waktu untuk tenang. Kalau saya Inang pengennya masalah ini cepat selesai gitu Inang. Nah, itu kan dua pola yang berbeda kan? Iya. Tapi itu tidak salah. Tetapi dari perbedaan itu kalian harus saling mengerti. Yesus mengajarkan dalam Matius 5:37 mengatakan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Artinya apa? Artinya dalam pola hubungan komunikasi ini kalian harus saling jujur dan harus saling terbuka. Putri harus jujur dan terbuka perasaannya terhadap Landong. Begitu juga Landong harus jujur dan terbuka perasaannya terhadap Putri. Nah, sekarang Inang mau menyinggung sedikit nih ke pola keuangan kalian. Selama ini menurut kalian siapa yang paling boros? Inang pengen tahu. Jujur ya, jangan bohong, jujur sama Inang. Siapa yang paling boros? Kamu. Kalau saya Inang, kalau lihat barang gitu kan Inang pengen langsung beli gitu Inang. Berarti seperti itu ya. Itu kan dua pola yang berbeda ya kan. Di dalam pola pengelolaan keuangan ini, kalian harus saling jujur terbuka, harus membicarakannya dengan baik, karena kalian harus mengetahui ya adik-adikku bahwa di dalam hubungan pernikahan ini paling banyak itu konfliknya itu karena masalah keuangan. Itulah konflik yang paling banyak sekarang ini di keluarga itu. Masalah keuangan itu yang menimbulkan konflik. Jadi kalian berdua itu kan berbeda nih polanya nih kan. Kalian harus membicarakan dengan baik gaya hidup kalian. Mungkin Putri, Landong ini orangnya mungkin dia tuh suka membeli barang yang mahal, tapi dia bagus kualitasnya, gitu ya kan? Kalau Putri Landong, mungkin Putri ini orangnya karena perempuan ya kan, Ina juga perempuan merasakan ya kan. Mungkin Putri ini orangnya dia yang murah-murah aja, kualitasnya biasa-biasa aja. Yang penting banyak koleksiku di lemariku, tasku banyak, gitu ya kan, pakaianku banyak, mungkin gitu ya Landong ya kan. Nah, kan harus saling memahami bagaimana gaya hidup kalian, pola gaya hidup kalian. Jadi kalian bisa menentukan bagaimana pola pengaturan keuangan kalian. Kalian harus membicarakannya seperti itu. Nah juga kalau di dalam pernikahan ini kan, itu kan misalnya nih, kalian berdua sudah bekerja. Putri mau mengirim sama orang tua, itu harus berkomunikasi dengan Landong. Landong mau mengirim ke orang tua kamu juga di kampung, itu harus saling berkomunikasi. Kalian berdua harus saling berkomunikasi, harus saling terbuka. Jangan ada yang tutupi. Ya, pola komunikasi yang jujur itu juga dapat berdampak baik kepada pola pengelolaan keuangan kalian. Nah, menurut kalian apa peran suami dan istri dalam keluarga? Menurut saya Inang, suami itu sebagai pemimpin di dalam keluarga. Namun saya pengen kami saling komunikasi dalam mengambil keputusan. Itu bagus Landong. Yesus memimpin dengan melayani. Dalam Efesus 5:25 mengatakan, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya apa? Artinya kamu sebagai kepala keluarga nantinya, kamu itu bukan bos ya Landong. Kamu itu bukan bos yang harus melayani. Kamu harus ingat itu Landong. Tetapi kamu itu merupakan suatu pelayan. Kalau saya sendiri, pernikahan itu adalah kerjasama. Saya tidak mau merasa di atas dan merasa di bawah juga. Saya mau setelah kami menikah seimbang. Tepat sekali Putri. Kalimat kamu itu mengarahkan kepada Inang mengingat kepada ayat Alkitab yang terdapat dalam Kejadian sampai 28 sebagai penolong. Kamu harus bisa menjadi penolong yang sepadan dengan suamimu. Kamu harus bekerja sama, kalian harus saling melengkapi satu sama lain, harus saling menjadi penolong. Ya Putri, kamu harus menolong suamimu dalam keadaan apapun. Jangan tinggalkan dia. Begitu juga dengan Landong. Kalian harus saling sama-sama satu sama lain, harus saling menjadi penolong, kerjasama di dalam hubungan pernikahan. Nah sekarang Inang bergeser nih ke topik yang mungkin agak sensitif ya kan, tentang seksualitas. Berbicara tentang topik ini, apa sih yang membuat kalian merasa nyaman dan tidak nyaman berbicara tentang topik seksualitas ini? Saya sendiri merasa malu karena sejak dari kecil saya diajarkan hal-hal yang tabu. Tidak apa-apa Putri. Memang
budaya kita ya, memang budaya kita itu menganggap itu hal-hal yang tidak baik untuk dibicarakan seperti itu ya kan. Padahal Alkitab sendiri dengan jelas membicarakan tentang keintiman ini. Bahkan di dalam Alkitab, Kidung Agung sendiri itu kalimatnya sangat puitis dan sangat jelas tentang keintiman. Kalau saya ini lebih terbuka soal seks ini, tapi sudah ada satu hal yang saya takutkan. Saya takut Putri tersinggung dalam hal ini. Nah, itulah pentingnya komunikasi ya, Dek. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa suami dan istri itu kalian itu harus saling bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Putri harus bertanggung jawab kamu Putri terhadap Landong ini untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu juga Landong harus bertanggung jawab kamu untuk memenuhi kebutuhan si Putri, baik kebutuhan rohaninya, kebutuhan seksualitasnya, atau kebutuhan yang lainnya. Nah, minum dulu kita ya, minum dulu ya. Oh iya. Udah capek kita ya kan, minum dulu. Nah, sekarang lanjut kita ya. Nah, sekarang tentang hubungan dengan keluarga besar. Hubungan dengan keluarga besar ini kan juga bisa menjadi konflik ya dalam perpecahan keluarga. Menurut kalian apa tantangan yang sering muncul dari hubungan dengan keluarga besar ini? Mungkin ikut campur tangan orang tua ini. Iya Inang, karena mama saya juga kan Inang punya cara tersendiri dalam mengurus keluarganya Inang. Itu normal. Tapi kita harus ingat dalam Kejadian 2 ayat 24 yang mengatakan bahwa kita meninggalkan orang tua kita. Arti meninggalkan di sini adalah kita mandiri. Kita mandiri dari orang tua kita. Itu bukan berarti kita memutus hubungan dengan keluarga besar kita, tetapi kita harus punya batasan yang sehat dengan keluarga besar kita. Nah sekarang Inang mau bertanya nih sama Putri nih. Putri dulu ya Landong ya. Inang mau bertanya sama Putri. Inang penasaran. Putri, kalau misalnya nanti Putri sama Landong sudah menikah, siapnya kamu Putri tinggal satu rumah dengan keluarga besarnya si Landong? Kalau saya sendiri sih kemungkinan saya mau Inang, tapi harus ada alasan yang jelas. Tapi kemungkinan kalau bisa kami tinggal sendiri aja Inang, agar bisa lebih mandiri dalam rumah tangga. Iya Inang, karena maunya juga seperti itu Inang. Nah berarti kalian ingin bisa, tapi kalau dengan alasan yang jelas. Tapi kalau memungkinkan kalian pengennya ya jangan gitu ya, supaya ada kemandirian juga ya kan, privasi juga ya, itu bagus. Sekarang kita Inang mau bicara tentang konflik ini ya. Kan ada hubungan kalian pacaran sudah berapa tahun? Inang pengen tahu. Kapan hubungan kalian sudah berapa tahun? Sudah hampir 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun pacaran. Selama kalian pacaran selama 3 tahun ini kan sudah ada, ini pasti Inang yakin udah ada konflik-konflik ini ya kan dalam hubungan pacaran ini ya kan. Nah kalau udah ada konflik kayak gini, bagaimana kalian cara menghadapinya? Kalau saya sih Inang diam dulu. Kalau saya pengennya langsung selesai masalah ini Inang. Oh beda ya, pola penyelesaiannya berbeda. Namun itu harus disatukan ya adik-adik. Itu harus disatukan. Kan harus menyatukan pola perbedaan kalian itu. Seperti yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 19 yang mengatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Artinya apa? Artinya kalian itu ketika konflik itu datang, kalian itu harus berbicara dengan baik. Ya, kalian jangan menghindari konflik. Jangan menghindari konflik, tapi kalian harus bicarakan dengan baik-baik supaya konflik itu bisa menjadi suatu sifat kedewasaan dari dalam diri kalian. Jadi Landong, ketika kamu ada konflik dengan Putri atau Putri ada konflik dengan Landong, kalian jangan menjauhi konflik itu. Kalian harus menyelesaikannya dengan baik-baik. Karena dengan konflik itu, hubungan kalian ke depannya akan menjadi hubungan yang dewasa. Nah, menurut kalian siapa yang paling gampang stres? Ini apa yang tahu? Saya Inang, karena saya mudah sekali merasa khawatir dan panik. Memang Landong, perempuan itu memang lebih peka emosionalnya. Itu bukan suatu kelemahan, Putri. Justru kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, itu bisa menjadi kekuatan dari dalam diri kita. Kalau saya Inang
lebih tenang. Tapi kalau udah terlalu capek gitu kan Inang, gampang meledak gitu emang, gampang meledak gitu Inang emosinya. Ya, itu perlu juga disadari ya Putri ya. Ketika emosi itu tidak dapat dikelola dengan baik, kalian perlu ingat, ketika emosi itu tidak dapat dikelola dengan baik, itu bisa menjadi bom yang sewaktu-waktu dapat meledak. Jadi kalian berdua harus saling memahami, harus saling mengenal bagaimana trigger kalian masing-masing, trigger kalian satu sama lain. Nah sekarang Inang pengen berbicara ini. Kalian sudah saling membicarakan nggak atau merencanakan nggak kapan kalian kira-kira ini punya anak? Ya kalau menurut saya Inang 2 tahun setelah menikah lah Inang. Kalau Putri? Kalau saya Inang, saya masih takut belum siap menjadi ibu. Oke. Inang merasakan juga apa yang Putri rasakan ini Lando. Ketakutan itu normal ya kan? Ketakutan itu normal. Apalagi seorang ibu ini ya kan? Hamil dia 9 bulan ya kan? Baru mengurus anaknya ya kan? Baby blues nanti ibu-ibu itu ya kan? Memang ketakutan itu normal ya Putri ya. Tidak ada orang tua yang benar-benar siap. Tapi yang harus kalian dua ingat, dalam Mazmur 127 ayat 3 mengatakan bahwa anak-anak adalah warisan dari Tuhan. Jadi kalian berdua harus saling bekerja sama untuk mengurus anak itu. Kalian harus melihat bahwa anak ini warisan dari Tuhan. Kalian harus menjaganya dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan mendekatkan anak ini supaya bisa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang ini kan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga, apalagi pada saat ini kan zaman modern ya kan ya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh suatu keluarga. Ada tantangan individualisme, smartphone, kesibukan, dan lain sebagainya. Menurut kalian tantangan apa yang mungkin akan kalian hadapi? Menurut saya Inang tantangan yang paling saya takutkan itu adalah saya takut terlalu sibuk Inang, sehingga mengurangi komunikasi dalam keluarga. Kalau Putri? Kalau saya sendiri Inang, saya lebih takut membanding-bandingkan diri di dalam media sosial. Nah, itulah kenapa kalian perlu untuk memiliki komitmen. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk tadi dari hubungan kalian. Nah, sekarang Inang pengen dengar nih, komitmen kecil apa yang ada dalam diri kalian mengenai pernikahan kalian ke depannya. Inang pengen mendengar komitmen kecil kalian. Inang pengen mendengar dari Landong dulu deh. Kalau saya berkomitmen menjaga komunikasi Inang, meskipun ada kesibukan, tetapi harus tetap menjaga komunikasi gitu. Kalau Putri? Kalau saya ingin berkomitmen lebih terbuka lagi dengan pasangan saya. Nah, luar biasa, itu bagus sekali. Komitmen-komitmen kecil yang kalian sebutkan tadi itu, adek, itu komitmen kecil itu jika kalian lakukan terus-menerus, itu akan bisa membuat pernikahan kalian ke depannya menjadi kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Baik, untuk mengakhiri percakapan kita pada hari ini, saya mau kita tarik nafas dulu untuk melihat percakapan kita pada hari ini. Masalah pernikahan bukanlah tentang bagaimana kita untuk mengubah diri menjadi orang lain, tetapi bagaimana pernikahan bisa membawa kesiapan yang serius, mental, serta komitmen yang kuat. Saya bisa melihat bahwa kali ini adalah pasangan yang sangat terbuka, mau mendengar, dan tidak lari dari pertentangan. Pernikahan tidak akan selalu jalan dengan mulus. Banyak hal yang akan kalian hadapi ke depannya, baik masalah, rintangan. Tapi satu hal, bagaimana cara kalian agar bisa memperbarui diri kalian masing-masing. Seperti sudah kita bahas tadi tentang komunikasi, peran suami dan istri sebagai orang tua, masalah keuangan, komitmen, komunikasi, keintiman, serta bagaimana peran kalian jadi orang tua. Itu semuanya bukanlah beban, tetapi bekal. Kesimpulan sederhana yang bisa saya ambil dalam sesi konseling kita pada hari ini, bahwa semuanya tidak harus sempurna. Kalian sebagai pasangan suami istri tidak harus sempurna, tapi bagaimana cara kalian agar bisa saling mengasihi, saling mengampuni, belajar agar bisa memahami satu sama lain dan bisa memperbarui hati kalian masing-masing.
Bagus. Jangan sampai berhenti berdialog. Jangan sampai tidak berkomunikasi. Jangan tunggu ada masalah baru kalian membuka komunikasi. Bangunlah komunikasi itu di antara kalian berdua, saling ngobrol satu sama lain. Karena komunikasi adalah jembatan untuk menyambungkan hati yang berbeda. Seperti dalam ayat Filipi 1 ayat 6, Tuhan itu sudah bekerja yang baik dalam diri kalian. Tuhan merencanakan hal yang baik untuk tahap-tahap pernikahan kalian nanti. Sampai selesai, Tuhan telah siapkan rencana yang baik. Untuk menutup sesi ini, saya minta kita berpegang tangan untuk menutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Nya Tuhan. Memberkati kami pada hari ini. Tuhan, Engkau melihat bahwa hamba-Mu lalu sibuk dengan calon istrinya. Bersedia Tuhan, mereka datang ke sini untuk melakukan sesi konseling apapun yang menjadi rencana dari depannya. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kalian mau pulang? Masih mau pulang atau masih ada hal yang mau dibicarakan lagi? Sepertinya kami langsung pulang hari ini karena masih ada yang mau kami urus. Terima kasih banyak Karina telah bersedia. Semoga lancar-lancar sampai hari. Amin. Terima kasih ya. Pulang pagi dulu ya. Baik.